Selamat datang di Basis Bahas Isu. Sosial. Oke, sebelum itu host-host yang udah kayak profesional banget ini bakal kenalin diri dulu dengan saya sendiri, saya Andira Bulan Cantika. Dan saya Gandhi Haidar Parama yang akan menemani pemirsa dalam episode Basis kali ini. Oke teman-teman, tentunya kita nggak cuma berdua di sini, tapi kita ditemani oleh salah satu guru yang namanya tuh udah nggak asing banget di telinga para Madelanians. Wah, siapa tuh kira-kira Kabulan? Mari kita sambut Bapak Rivaldi Dwi Yardiansyah, SPD. Oke, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bapak. Oke, teman-teman. Tentunya di sini Bapak Rival akan membahas sebuah isu sosial yang hangat-hangat dan fresh from the Tuh, oven. apa tuh Kak Gandhi? Jadi kita di sini bakal bahas isu tentang AI. Itu apa sih Kak Gandhi? Kasih tau dong. Jadi AI itu adalah sebuah teknologi nih Kak Bulan, di mana Tuh. AI itu dia itu serba tahu nih. Kalau Google tahu, kalau AI serba tahu dan serba bisa nih. Pinter banget ya Kak Gandhi? Iya, bahasanya pinter banget nih. Kalian tuh pernah gak sih nih, misalnya lagi belajar gitu, ngerjain soal, nggak tahu jawabannya atau sekedar nyatet tapi kayak kurang lengkap gitu, bukannya buka buku tapi malah buka HP, ya malah buka Yang lain dong ya. ChatGPT, Gemini, banyak banget pilihannya tuh Kak Gandhi. Pasti sering banget gak sih kayak gitu. Di sisi lain AI kan juga bisa ngebantu, tapi di sisi satunya lagi Betul. AI itu bikin kita ketergantungan, ya nggak sih Kak Bulan? Betul. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas isu dilema besar dunia modern, yaitu AI itu sebenarnya ngebantu kita buat belajar atau bikin kita malas berpikir dan ketergantungan sih? Maka dari itu telah kami hadirkan Bapak Rivaldi untuk membedah lebih lanjut tentang topik AI dunia ini. Oke Pak. Selang. Oke Pak, seberapa sering sih Bapak tuh pakai AI buat keseharian atau Bapak tuh pakai AI cuma buat waktu-waktu tertentu doang? Sebenarnya kalau saya pribadi itu hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. Cuma memang terkadang namanya juga di kemajuan teknologi ya. Betul. Kita pun juga sebagai guru-guru juga harus terbuka. Beradaptasi ya Pak. Betul, gitu. Jadi tetap menggunakan cuma dalam konteks yang mungkin dalam artian hal yang simple ya. Sampai yang terlalu bagaimana. Oke. Oke, berarti Bapak nih pakai AI berarti kayak suatu task yang simple gitu ya Pak? Iya. Lebih tepatnya mencari informasi sih. Kan AI banyak fiturnya nih Pak. Ya. Mungkin fitur favorit Bapak di AI itu apa sih Pak? Kayak mungkin Bapak suka sama Deep learning tuh Pak. iya, mungkin. Nah itu gimana Pak menurut Bapak? Fitur-fitur yang menariknya di AI? Kalau fitur yang menarik nih, saya ini kan nggak bisa desain ya. Ya. Kadang saya tuh kalau ingin membuat sesuatu ilustrasi pakai AI. Oh. Bahasanya sketsa kasar Iya, gitu ya. sketsa kasar. Jadi tuh apa yang ada di kepala saya karena kan saya belajar sejarah ya. Iya, betul. Sejarah itu kan pasti kita perlu ilustrasi. Nah, jadi saya apa yang di kepala saya tuang dalam kolom, ya. Kemudian jadilah itu. Dan memang sebisa mungkin tuh kalau kita belajar sejarah itu harus realistis lah. Betul. Nah, cukup membantu sebenarnya. Gitu. Pribadi ya. Oh Pak, tadi kan fitur yang paling Bapak suka nih, tapi kira-kira Bapak tuh ada nggak sih fitur AI gitu yang paling sering disalahgunain sama para pelajar di zaman sekarang? Kalau fitur sih ya, mungkin kayak gini dulu deh, kalau kita bicara anak pelajar gitu ya, terkadang itu malah AI itu dijadikan bukan alat untuk sebagai partner belajar. Disuruh kerjain ya Pak. Jadi malah AI itu dijadikan otaknya mereka. Betul. Itu yang salah. Jadi fitur apapun itu sebenarnya yang memang disalahartikan oleh pelajar-pelajar sih. Apapun fiturnya. Tuh. Gimana nih Kak Gandhi? Setuju nih Kak Gandhi? Setuju sih sebenarnya, karena kita juga kadang kayak gitu nggak sih Kak Bulan? Waduh. Aduh. Jangan kayak gitu ya. Gitu sih. Boleh dong. Ya teman-teman, tentunya kan gimana ya, tiap orang tuh pasti punya pendapat masing-masing ya tentang Betul AI. banget. Dan kita tuh juga sering ngedengerin nih Pak, kalau orang tuh ngomong AI itu tutor pribadi 24/7, asisten pribadi gitu Betul. namanya. Gak usah nyewa asisten lagi, tinggal Iya. buka HP, asisten. Minta tolong AI gitu. Nah, mungkin maksud dari asisten ini tuh bisa jadi kita artikan juga sebagai partner belajar gitu ya. Menurut Bapak ada nggak sih Pak cara-cara yang efektif menjadikan AI itu sebagai partner belajar? Jadi gitu, bukan Pak? cuma kayak disuruh doang. Iya, benar Pak. Nah, balik lagi nih, sebenarnya kemajuan teknologi itu kan besar. Hanya saja ya, maaf nih kalau kita lihat dari pelajar Indonesia untuk beradaptasinya itu ya mungkin belum
bisa menandingi kecepatan dan teknologi. Oh. Jadi bukannya AI itu menjadikan partner, malah jadikan apa? Budak. Ya mungkin atau solusi instan. Gitu. Solusi instan, Solusi ya, instan betul untuk banget. pekerjaannya mereka agar apa? Agar cepat kelar, terus dia bisa ngelakuin pekerjaan yang lain. Contohnya apa? Main game lah, dari sekarang gitu kan. Soalnya kan emang gampang banget kan Pak kalau kayak itu tinggal copy paste aja Copy sebenarnya. paste, Iya. benar. Jadi kalau saya gini nih, misalkan nih, anak-anak jangan ada soal cari jawabannya. Anak-anak pasti kayak begitu, saya tahu. Iya. Cari jawabannya. Nah itu tuh kita rubah. Jangan seperti itu. Yang dimana AI itu jaga pakai. Jadi ada proses berpikirnya. Mungkin itu digunain tuh buat nyari informasi ya Pak. Ya, masih misalkan nih dari sejarah. Saya sejarah. Kalau sejarah itu kan pasti banyak materinya ya. Misalkan saya mencari, coba Gandhi cari tahu tentang perang Diponegoro. Kalau misalkan Gandhi ini mau simple, tolong buatkan saya rangkuman perang Diponegoro. Iya, Kayak gitu. Tapi beda kalau misalkan tolong berikan saya informasi yang lengkap tentang perang Diponegoro. Ya kan, dari udah dapat banyak, kemudian Gandhi bikin lagi. Oke, dari informasi yang kamu berikan, saya membuat rangkuman seperti ini. Kira-kira menurut kamu apakah sudah tepat atau ada yang kurang? Kalau kurang, mari kita berdiskusi bersama. Oh, Gitu. Jadi diajak ngobrol ya. Iya. Diajak ngobrol. ngobrol. Jadi Beneran jangan jadi diperintah Iya, dia, kita ajak benar. ngobrol gitu. Kalau Bapak sama mengajar gitu Pak, apakah pernah bahasanya kayak Pengalaman. nyoba nih Pak, misal ada murid ngirim jawaban, nah Bapak cek tuh itu menggunakan AI atau gimana gitu? Bisa tahu nggak sih Pak perbedaan Iya. yang beneran cuman copy paste dari AI aja atau sama dia tuh di daur ulang kembali gitu? Sebenarnya kelihatan dari kata-katanya. Oh, Iya. Kata-kata yang itu sebenarnya tuh lebih terstruktur, walaupun sebenarnya dari promnya juga bisa kita rubah kan. Iya. Buat jawaban ini dengan kata-kata sederhana itu juga bisa, tapi memang terlihat jelas sih. Kalau anak-anak zaman sekarang mau ya, mohon maaf nih, kadang kan literasi tiap orang tuh berbeda-beda ya kan. Nah, Gitu, ada yang apa adanya, dan itu saya lebih menghargai orang yang ketika menjawab pertanyaan sejarah yang apa adanya tapi itu pure. Tapi kalau dari bahasa saya sih, kata saya udah cukup terlihat yang lebih bahasa, karena pasti sama-sama sistematis, dan anak-anak kita itu terkadang masih belum bisa membuat prompt yang tepat, jadi kelihatan banget. benar. Jadi promnya masih kurang rapih gitu Iya ya. gitu. Jadi sering nggak gitu? Cukup selesai. Cukup sering. Dan itu saya sangat disayangkan. Tapi kalau misalnya nemu kayak gitu, Bapak biarin aja tuh, Bapak tegur. Saya edukasi. Edukasi. Boleh menggunakan AI, tapi tolong jangan dijadikan AI sebagai solusi instan. Jadikan dia partner belajar untuk nanti kalian berpikir gitu loh. Tuh. Karena mungkin kan jangan sekarang mungkin kalau nanya ke gurunya nggak ada malu kali ya, Nggak ada nggak malu. takut gitu. Jadi nanya ke AI tapi nanya itu dalam diskusi, bukan mencari jawaban. Iya. Gitu. Jadi akhirnya muncul jawaban yang lahir dari pemikiran kritis antara kita sebagai manusia dengan AI. Bagus banget tuh. Iya. Bagus banget. Oke. Ada kekhawatiran nih Pak. Kalau misalnya AI itu buat daya berpikir kritis para pelajar, juga daya problem solving para pelajar tuh menurun. Menurut Bapak tuh iya atau enggak? Pendapat Bapak gimana? Saya sih tidak terlalu setuju ya, dan karena saya yakin proses belajar itu pasti akan memberikan dampak yang positif. Tapi balik lagi tadi, bagaimana secara personal pelajar itu bisa menggunakan AI dengan bijak. Tuh. Kalau misalkan dia hanya menjadikan AI sebagai solusi instan, ya benar itu akan terjadi. Tapi kalau misalkan dia menggunakan AI sebagai teman diskusi, partner diskusi, saya yakin tidak akan terjadi. Jadi saya bisa bilang jangan jadikan AI itu sebagai kontak dengan kalian, tapi jadikan AI sebagai teman partner diskusi untuk kalian bisa berpikir lebih kritis. Tapi disayangkannya ya menurut saya tuh Pak, banyak banget anak zaman sekarang tuh yang nggak berpikir sejauh itu gitu. Karena bahkan nggak jarang gitu di lingkungan kita ngeliat tuh ya kalau misalnya dikasih tugas udah tinggal kirim ke AI terus kerjain, nanti tinggal di copy paste. Itulah kenapa saya jarang kasih tugas sekarang. Oh, karena bosan dengan jawaban yang itu aja berarti. Iya, saya lebih suka tuh kalau ngasih tugas tuh lebih hal yang bersifat Opini. opini, diskusi, atau membuat konten-konten kreatif di sosial media gitu loh. Saya lebih senang sana. Menurut Bapak pernah nggak sih Pak kayak ada edukasi tentang AI gitu? Wajib. Wajib. Nah, itu perlu banget. Jadi mungkin literasi yang dulu ini literasi buku yang menulis, mungkin sekarang bisa literasi digital kali ya. Itu iya loh. Itu pasti, karena kan semua juga perkembangan zaman tuh terus seperti ini, berubah.
kalau dilihat-lihat dari tadi kan kita bahas tuh antara orang yang bisa pakai AI sama yang dipakai AI itu. Betul. Nah, Dipakai. kira-kira menurut Bapak ada nggak sih Pak? Misalnya Bapak pernah nemu anak murid yang punya gejala kalau dia tuh udah bergantung gitu sama AI. Kalau secara real benar-benar bergantung banget sih, saya nggak punya data sih ya. Tapi kalau untuk penggunaan AI secara masif banyak. Tapi kalau yang sampai ketergantungan banget saya belum melihat itu. Karena kan di sekolah juga kan waktunya juga terbatas. Apalagi di sekolah itu sekarang kan kita penggunaan ponsel itu juga dibatasi. Ya. Jadi tidak terlalu. Jadi kalau misalkan dari tugas-tugas yang mereka lakukan, ya ada aja yang memang dia menggunakan. Jadi secara gitu kalau kelihatan juga anak-anaknya ya masih pada alhamdulillah belum ada yang ketergantungan banget gitu ya Pak. Saya pikir tidak, masih belum ada. Tapi saya khawatirnya nanti akan ada. Khawatirnya gitu sih. Tapi mungkin kalau yang ketergantungan banget tuh nggak bakal ada sih. Soalnya kan tugas tuh juga bukan cuma yang ngerjain Itu soal doang Kak Gandhi. makanya. Nggak mungkin ya kita suruh bikin konten. Iya. Dan Pak Rifani juga kalau ngasih tugas selalu kreatif juga ya. Iya, betul. Nggak kalah kreatifnya sama ya suruh ngerjain tugas gitu. Oh. Kayak gitu. Jadi kalau jadi guru tuh emang harus banyak ide ya Pak. Iya, kita harus kreatif. Jangan sampai kita juga sebagai guru juga, jadi juga harus terbuka dengan teknologi ya. Kalau dari sudut pandang Bapak nih, kan AI ini juga makin lama makin pintar gitu ya. Betul. Kira-kira Bapak nih ada nggak sih saran-saran ke kita nih ya? Gimana biar kita tuh nggak kalah pintar gitu sama AI nih Pak? Apa yang bisa kita miliki sedangkan AI itu nggak bisa? Iya, Gitu. selangkah lebih maju. Iya. 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 Kalau bicara AI itu lebih hal yang bersifat kognitif. Ya, jadi ya mengumpulkan informasi, ya. Tapi lagi-lagi AI itu kan adalah teknologi buatan. Betul. Yang berbeda itu adalah rasa. AI Hmm. nggak punya rasa. Jadi AI mungkin bisa menjawab solusi dengan tolong buatin ini, tapi dia Iya. tidak bisa seperti manusia pada umumnya yang punya rasa. Jadi karakternya yang harus diperkuat oleh pelajar-pelajar kita. Gitu. Jadi juga kan AI itu untuk sekali lagi media partner belajar, bukan menjadi pengganti otak kalian. Itu yang paling harus digaris bawahi. Nah, berarti mungkin kita tuh sebagai pelajar harus benar-benar menjadikan AI itu sebagai partner ya. Iya. Misalkan bukan menggantikan kita gitu. Karena kalau misalnya dari awal sudah terganti, nanti kedepannya pekerjaan kita bisa Iya diganti bener dong ya. banget. Nah, Itu yang ditakutin banyak orang. Iya, nah itu dia. Bahkan gini lah, guru sama AI pintar mana? Saya kan lebih pintar AI. AI pasti rasanya berbeda ketika kita Rasanya belajar berbeda. dengan guru dengan AI. Jadi AI itu hanya dijadikan partner belajar aja. Ya untuk kita selalu berdiskusi. Saya juga kadang suka sering apa sih? Kadang saya ngobrol doang ya. Halo Gemini gitu, halo juga gitu. Jadi ya ngobrol aja gitu, tapi mencari isu-isu yang memang mungkin lagi trendy. Atau Iya. saya informasi apa yang baru saya cari tahu. Jadi kayak nambah insight baru gitu Betul. kalau bisa menggunakan AI gitu ya. Karena AI itu dia tuh bisa ngerangkum sebanyak informasi jadi lebih pendek kan. Jadi Iya. sekali baca pengetahuannya langsung dar-dar-dor. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau misalkan menggunakan AI, jangan langsung mencari jawaban, cari informasinya. Betul. Jadi literasinya tetap berjalan gitu kan. Terus dari informasi yang AI berikan, kita baca dengan jelas, terus kita analisa kira-kira apa ya gitu. Nah, terus dari analisa itu kita bisa bikin pertanyaan baru. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan jawaban itu yang lebih spesifik dan lebih pasti. Tapi jawaban kita, bukan jawaban AI. Gitu. Jadi kayak didaur ulang dan didaur ulang terus Iya. gitu. Iya. AI juga bisa salah Iya. informasinya pasti. Betul. Karena AI sebenarnya juga menggunakan database Betul. internet ya. Dan itu kan pasti juga akan ada pembagian informasi kan. Ya, betul. Nah ini Pak, Bapak ada nggak nih pesan atau saran singkat lah buat para pendengar kita yang lagi nonton sekarang tentang AI? Simple sama kayak tadi, tolong jangan jadikan AI sebagai otak pengganti kalian, tapi jadikan AI sebagai media partner kalian dalam berpikir untuk lebih kritis lagi. Itu aja sih. Pesan yang sangat singkat namun sangat tepat gitu ya, tepat sasaran gitu ya, karena sebenarnya kita juga lagi bingung gak sih kan bulan buat nyari partner belajar, karena kan kita juga bentar lagi udah kelas 12 Ya, Kak udah Bulan. padat Iya. banget. Buat nyari partner belajar yang tersedia 24/7 itu kan susah ya. Iya, tapi kalau kita pakai AI terus takutnya juga ngandelin nanti Tapi jadinya. ingat jadiin partner yang dapat Nah, betul. jadiin partner.
Pokoknya jangan mencari jawaban di AI, mencari Informasi. yes. Betul sekali. Jadi gimana kabar, menarik gak sih insight dari Pak Rifa? Menurut saya sih menarik banget ya, karena kita jadi punya pandangan yang lebih luas nih Pak tentang perkembangan zaman yang cepat banget ini. Terus kita jadi nggak takut lagi buat pakai AI, karena kan beberapa Tapi ada. kamu tahu AI itu kapan? Sejak kapan ada? Setahu saya sih dari sebelum COVID sih Pak sebenarnya. Jadi Sebenarnya perkembangannya kalau kita bicara sejarah sedikit ya. Oke, boleh. AI itu Boleh ini menarik. udah Iya sih, ada Mas. sejak 1956. Tapi belum begitu sekarang. Itu baru ibarat cikal bakal embrionya. Nah, tapi ya saat itu kan karena teknologi masih belum maju ya, dan juga perkembangan internet juga masih terbatas lah kalau itu. Sampai akhirnya di tahun 1970 sampai 80 itu udah mulai membentuk, tidak ada perkembangan. Baru setelah tahun 2000 ke atas, terutama tahun 2016, lagi tuh saya lupa ada AI bentuk robot yang dia mengalahkan pemain catur Jepang Oh yang iya internasional. tahu. Itu dikalahkan oleh robot. Sampai akhirnya dengan kemajuan ponsel sekarang gawai dan juga internet yang udah meluas, ya AI itu bisa digunakan secara menyeluruh. Jadi sebenarnya itu bukan barang baru, tapi memang inovasi yang sudah lama sebenarnya. Itu benar tadi ya, perkembangannya makin lama berkembang. Sekarang udah masif Oh, iya. banget. Apalagi sekarang banyak banget platform kan. Iya. Gak boleh disebutin kan di sini. Sebutin aja nggak apa sih. Nggak apa-apa sih, Pak. Biasanya pakai apa? Kalau saya Gemini. pakai cloud. Wow. Bukan? Gemini. Saya lebih suka ChatGPT ya. Tapi ya semuanya apa platformnya juga intinya bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan partner ya sekali lagi ya. Karena kan dulu juga kita kalau ngeliat AI itu dulu hasil promnya tuh masih kaku dan Iya, gimana masih ya masih bandingnya? kelihatan banget. iya. Sekarang tuh sampai ibu-ibu tuh kadang susah bedain gitu loh Pak, yang Iya. mana video asli sama AI. Ya, dulu belum ada bentuk videonya malah bulan baru teks dulu mas. Sekarang udah ada bentuk videonya ya. Jadi Iya. mungkin perkembangan AI itu dari 19 berapa tadi pak? 50-an sampai 2000 tahun udah. Saya baru tahu tuh informasi yang bagus Iya. banget. Cikal bakalnya tuh dia dalam bentuk apa Pak? Masih kayak Sebenarnya sudah kayak ide awalnya. ide. Saya lupa salah satu ada perkumpulan 8 universitas di Amerika Serikat. Namanya Dartmouth apa ya? Saya lupa. Coba kalian kasih siapa aja. Boleh. Tapi saya itulah ada informasi yang saya ketahui. Dan Bapak AI itu Bapak AI ini siapa ya? John MC Carter kalau nggak salah. Nanti kita koreksi lagi di AI. Kita koreksi lagi, kita tanya lagi AI-nya. Nah itu jadi dari informasi yang ada kita kembangin lagi di AI. Betul. Ya. Tadi udah pesan-pesan ada informasi baru ya jadi. Iya, Tapi bagus banget informasi. sayangnya harus kita akhiri nggak sih bilang ya? Sedih banget, sebentar banget ya. Iya. Iya. Karena kebetulan kita saat ini sedang mengejar yang lain-lain ya guys. Betul guys. Oke, see you in the next episode of Basis. Bye bye.